Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linurihi min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang bertamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai. Tak lain dan bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan sholawat atas beliau. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali kepada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, seorang khotib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, mengimbau dan menyuruh kita semua, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita tidak akan mati kecuali berada di dalam Islam. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan semua firman Allah yang saya petik ke surat Al-Isra atau surat Bani Israel ayat 1. Di situ Allah menginformasikan kepada kita melalui Rasul. Apa kata Allah? Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linurihi min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi di ayat itu dijelaskan bahwa Maha Suci Dia yang telah memperjakan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diberkati. Kemudian kami perlihatkan kepada mereka atau dia ayat-ayat kami. Sesungguhnya dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Jamaah saya hormati, sekarang tanggal 18 Februari 2023, tepat tanggal 27 Rajab. Artinya umat Islam khususnya Indonesia biasanya memperingati hari Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah Isra wal Mi'raj kita temukan kisah di mana Nabi Muhammad itu dibawa oleh Jibril, kemudian ditelentangkan di dekat sumur Zam-Zam. Kemudian dada beliau dibedah, dada beliau dibelah, maka dikeluarkan hatinya. Kemudian hati itu dibelah lagi, dikeluarkan darah hitam yang terdiri dari hawa nafsu dan syaitan. Lalu hati itu dicuci, dibersihkan.
Maka ditanamkan 4 hal, yaitu iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Kemudian ditautkan kembali seperti semula. Nah, cerita itu sudah sering kita dengarkan. Tapi apa paham dan maknanya? Nah, sebagaimana kita ketahui, kejadian itu terjadinya adalah seketika Nabi baru hendak Isra, belum Mi'raj, baru hendak diperjalankan. Pokok yang pertama kali yang dilaksanakan oleh para malaikat adalah membedah dada beliau. Nah, ini isyarat bagi kita. Semua kita umat Islam wajib hukumnya bertemu dengan Allah setiap detik itu pada dasarnya. Tapi kalau tidak bisa setiap detik, ya sehari itu cukup 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau bisa ditambah dengan kegiatan di malam hari. Nah, sebelum kita berhadapan dengan Allah dalam renungan batin kita, pokok yang pertama kali yang harus diselesaikan adalah membersihkan hati daripada hawa, pantang kelintasan. Tidak bisa lihat orang lebih dikit, tidak bisa lihat orang kaya dikit, tidak bisa lihat orang berhasil. Kita sudah iri dengki, itu harus dibersihkan. Nafsu, pantang kerendahan, artinya mau besar sendiri, hebat sendiri, suci sendiri, benar sendiri. Dunia, rakus bahkan kekurangan, udah banyak, udah kaya, udah cukup, masih juga mau mengambil hak orang lain. Kemudian syaitan, pantang tersinggung, tidak mau kalah. Itulah sifat yang harus dibersihkan dari hati kita. Jadi pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Kalau disatukan sifat itu, maka dia akan memunculkan 10 sifat. Ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, ina, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4 jadi 14, memunculkan 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Jadi 17 sifat inilah yang dibersihkan dari hati Nabi sebelum beliau di Isra dan Mi'rajkan. Artinya tidak boleh satu pun ada yang kotor di hati beliau. Nah, begitu juga kita. Kita juga diisrakan juga. Kita juga diperjalankan. Mulai dari pintu kelahiran menuju pintu kematian. Itu Isra namanya. Mi'rajnya kapan? Mi'rajnya waktu sholat itu. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itulah momentum di mana mukmin itu naik kepada Tuhannya. Jadi tidak dan tidak, pembersihan hati, pembersihan batin adalah pokok pangkal adanya kita bertemu dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu jamaah yang saya hormati, mari kita mencoba untuk memandang ke dalam, melihat kepada batin kita. Adakah di hati kita itu sifat benci, iri, dengki kepada orang lain? Kalau itu masih ada, tidak bisa kita Isra wal Mi'raj. Artinya kalau kita berjalan dari lahir menuju kematian, tidak selamat perjalanan kita karena kita masih menyimpan kekotoran hati. Artinya untuk naik kepada Allah dalam surat tidak sampai kita. Itu makanya ketika kita takbiratul ihram, kita angkat Allahu Akbar, kita sudah nyangkut di mall, nyangkut di kebun, nyangkut di kantor, nyangkut di bank, nyangkut di tempat rekreasi, macam-macam. Padahal kita ingin bertemu dengan Allah dalam sholat Mi'raj namanya. Semua itu adalah efek dari masih adanya terdapat kekotoran hati di dalam diri kita yang semestinya dibersihkan. Maka dalam kisah Isra Mi'raj dijelaskan bahwa seketika setelah dada Nabi dibedah dan dioperasi, dikeluarkan darah hitam, simbol pada hawa nafsu dan syaitan, ditanamkan ke dalam iman, Islam, tauhid, ma'rifat, maka Nabi dibawa ke suatu tempat yang di situ ada suatu kendaraan. Kendaraan itu hewan, dia tidak besar, tidak kecil, warnanya coklat ke kuning-kuningan, punya bulu-bulu halus, kata Nabi. Apa namanya? Itulah buraq.
Nah, sebenarnya Nabi itu menceritakan kita, saudara. Menceritakan kisah kita seketika kita sholat, seketika kita menuju Allah di dalam sholat. Itu sebenarnya. Coba perhatikan kalimat yang berikutnya itu. Seketika aku sampai di bawah Jibril dan Mikail, bertemu dengan kendaraan yang bernama Buraq, sebangsa hewan dianya, maka aku duduk di atasnya. Di sebelah kananku Jibril, sebelah kiriku Mikail, kemudian di sebelah depanku malaikat yang lain, yaitu Israel, di belakangnya Israfil, dikawal. Itu dia bercerita tentang kita sebenarnya. Siapa Jibril? Jibril itulah malaikat yang memberikan wahyu, inspirasi kepada kita. Siapa Mikail? Mikail itu yang memberikan rezeki Allah kepada kita, yang menggerakkan hati orang untuk memberi dan membantu kita. Siapa Israel? Israel itu pencabut nyawa. Itulah yang menjadikan kita tidur di malam hari. Siapa Israfil? Israfil adalah yang mengembalikan ruh seketika kita sedang tidur. Itu simbol yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada kisah Isra Mi'raj. Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi, Buraq itu, kendaraan itu, seketika sekali melangkah sejauh mata memandang. Kalau dia mendaki, pendek kaki depannya. Kalau dia menurun, pendek kaki belakangnya. Nah, perhatikan kalimat itu. Buraq itu adalah kendaraan. Dia menunjukkan tubuh kita. Tidak besar, tidak kecil. Warnanya coklat ke kuning-kuningan, punya bulu-bulu halus. Nah, kalau dia melangkah, sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Kalau dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Artinya, itulah momentum di mana kita melipat tangan di dalam dada. Melipat tangan di atas dada, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Itu waktu kita sedang berdiri dalam sholat. Kemudian seketika Buraq itu menurun, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Itulah momentum di mana kita sedang sujud. Kaki depannya pendek, kaki belakangnya panjang. Nah, jadi ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pengertian Buraq itu adalah tubuh badan jasad kita. Kalau dia mendaki, pendek kaki depan, panjang kaki belakang. Kalau dia menurun, pendek kaki belakang, panjang kaki depan. Dia menurun sujud, saudara. Nah, kemudian seketika Nabi Muhammad di atas Buraq, terdengar suara sebelah kanan, Muhammad, 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 manggil dia. Terdengar pula suara sebelah kiri, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Itu suara perempuan. Seketika Nabi Muhammad turun di suatu tempat, hendak melaksanakan sholat 2 rakaat dipimpin oleh Jibril. Jibril bertanya kepada Muhammad, "Hei Muhammad, tahukah kamu siapa yang manggil-manggil tadi?" Kata Muhammad, "Tidak tahu." Nah, itulah perempuan. Perempuan itu simbol dunia. Dia memanggil di kanan, dia memanggil di kiri. Artinya, seketika kita berjalan menuju Allah, selalu saja suara kanan, suara kiri datang kepada kita. Itu momentum seketika kita sedang sholat. Cek nanti. Seketika takbir kita angkat, perhatikan apa yang kita ingat. Kita ingat macam-macam. Padahal semua kita sepakat ingin bertemu dengan Allah dalam sholat. Nah, lalu bagaimana kisahnya? Itu yang perlu kita dalami. Itu yang perlu kita pelajari lagi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang saya hormati, makanya pelajaran yang sampai oleh Allah dan Rasul ini banyak kiasnya ini. Banyak semacam teka-teki yang harus dipecahkan. Makanya tidak bisa kita beragama ini ya ikut-ikut saja, menerima saja, tidak bisa. Kenapa? Karena adinu wal aklu la dinu liman la akal. Agama itu akal. Tidak ada agama itu pada diri seseorang kalau akalnya tidak digunakan untuk berpikir tentang agama. Coba bapak-bapak perhatikan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram. Artinya dari masjid. Padahal Nabi Muhammad itu baru mau pergi ngambil sholat. Kapan ada masjidnya?
Dikatakanlah Masjidil Haram. Kita kira Masjidil Haram yang dimaksud itu adalah Masjidil Haram yang sekarang itu. Padahal waktu itu Ka'bah yang ada waktu itu belum jadi masjid. Di dalamnya ada 4 patung besar, Lata, Manat, Ubal, Uzza. Di sekelilingnya ada 360 patung. Tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah, tempat mereka minum-minum, tempat mereka merempuhkan. Apa mungkin itu yang disebut Masjidil Haram pada saat itu? Tentu tidak. Tapi kenapa ayat ini mengatakan Masjidil Haram? Nah, ini yang perlu digali oleh kaum muslimin sebagai dasar amal ibadah ke depan. Tapi karena kita ini tidak terbiasa, tidak terlatih mengkaji, memahami itu, maka kita turut saja cerita-cerita itu. Padahal semua kita tahu kapan Ka'bah itu dipakai sebagai kiblat. Kapan tepat itu dikatakan Masjidil Haram? Seketika Nabi melakukan serangan terakhir. Nabi melakukan Futuh Mekah namanya. Dia masuk ke Mekah dengan 10.000 pasukan tanpa perlawanan, barulah patung-patung itu dihancurkan semuanya. Ruangan dibersihkan semuanya, digosok semua. Barulah diumumkan oleh Rasulullah, mulai hari ini tempat ini kita jadikan tempat sujud yang mulia. Saat itu. Artinya beberapa tahun kemudian setelah Isra wal Mi'raj. Nah, ini yang saya katakan perlu kita renungkan, kita pelajari, kita pahami apa paham agama itu sebenarnya. Kemudian Masjidil Aqsa. Pada waktu itu Masjidil Aqsa belum ada. Justru Masjidil Aqsa itu dibuat di zaman Umar bin Khattab. Tapi kenapa ada di situ ceritanya? Nah, ini yang menarik sebenarnya. Tapi karena kita bukan acara Isra wal Mi'raj, tak mungkin saya membahas itu. Yang pasti adalah tempat sujud yang mulia, itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu masjid yang paling jauh. Bendanya itu juga posisinya berbeda-beda. Ini ada pada kajian hakikat. Yang penting adalah ingat, seketika kita sholat, kita adalah berjalan menuju Allah. Utamanya adalah tolong dibersihkan hati. Dibersihkan hati supaya bisa sampai kepada Allah dalam sholat kita. Kalau tidak, itu bahaya. Kenapa bahaya? Sholat 5 waktu sehari semalam, itulah latihan untuk bolak-balik menuju Allah. Kalau kita tidak sukses di situ, jangan berharap nanti sampai ajal kita, datang malaikat maut, kita bisa kembali kepada Tuhan. Jangan berharap. Kenapa? Pada latihan kita sudah gugur, apalagi pada kesejatiannya. Maka jadilah kita roh gentayangan, sebagaimana gentayangannya kita di dalam sholat. Barakallahu li wa lakum fil azim wa syai'il mu'min wal mu'minat wa astaghfirullah wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa laqad musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah yang saya hormati, pada perbaik-perbaik saya simpulkan dan saya sampaikan tadi bahwa Isra wal Mi'raj itu, Isra artinya diperjalankan. Itu cerita Nabi dan Rasul, tapi kita juga diperjalankan. Mulai pada awal kelahiran sampai awal akhir kematian. Itu kita diperjalankan. Antara lahir dan mati kita banyak melihat pengalaman-pengalaman. Apakah itu orang dipecahkan kepalanya, yang dipecahkan perutnya, macam-macam. Itu kisah Isra. Kemudian Mi'raj, itulah kita sholat semestinya sampai kepada Allah. Oleh karena itu dibersihkan hati, dibedah dada, dibuang semua kotoran penyakit jiwa supaya kita sampai kepadanya. Dan sholat adalah latihan menuju kematian, latihan menuju Tuhan seketika kita masih hidup. Kalau gagal dalam sholat, berarti gagal seketika kita tidak mati nanti. Maka waspadalah kita terhadap hal sedemikian. Baik, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kita, mendidik kita, membina kita menuju kajian hakikat, sehingga kita mengerti apa yang Allah sampaikan, yang Rasul sampaikan, yang ianya ada dalam kitab. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malikal Qudusus Salam, La ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuri hadana fi adratika, aina hadana fi adratika bizambina kasira, fazalika fafilana ala zunubana, fafilana ala zunubana, Rabbana zalamna anfusana, wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya wal akhirah, azabi dunya bil akhirah, fitnati dunya wal akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanina wal a'malina wal malina, la hawla wala quwwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minna salatana wa siyamana wa taqassu anna wa tadarru anna wa zikrina wa qira'atal qur'anina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal halil fasih wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.